Kita lihat Kalau orang NTT jujur apa enggak. oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih. Seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur. Dia kasih kembali kau punya barang kok. Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih. Mau tes kejujuran orang NTT, beta yang ada dari NTT, be baper. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin dia. Buat anak-anak orang kaya yang pergi tes-tes kejujuran di NTT, saya mau bilang kamu anjing tapi saya tidak enak jadi. Karena saya ini orangnya sopan, jadi tidak usah sudah. Kamu ada hak apa untuk tes-tes orang punya kejujuran di sana? Dan kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok. Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih. Daripada kau jauh-jauh bawa kau punya uang di sana sok-sok mau bakti sosial tapi kau injak-injak harga diri. Mending kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri. Kau tes kejujurannya kau punya bapak dulu. Siapa tahu uang banyak yang dikasih ke kau itu belum tentu juga datang dari tempat yang jujur. Hei, kau tes kau punya bapak saja dulu. Tidak usah jauh-jauh tes orang NTT sana. Datang di orang punya tanah itu hormati. Kalau memang bantu dengan yang tulus. Bukan untuk kau punya konten terus. Kau stop sudah. Hormati orang. Ini beneran ya HP-nya. HP-nya beneran ketinggalan udah mau jalan. Kita Kalau- lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujuran nih. Ya. Gue masih bisa-bisanya lo video ya, gue panik nih. Kita lihat apakah bapaknya jujur atau tidak. Iya, 5 menit dari sekarang ya. Oke. Dunia Rapuh, dengan kerendahan hati di sini aku mau minta maaf atas video aku bersama Bang Richard Theodore yang akhirnya memberikan kesan negatif sehingga banyak pihak yang merasa tersinggung atas kegaduhan yang terjadi. Tujuan aku dan teman-teman datang ke NTT adalah untuk membantu pembangunan sekolah di Dambata, salah satu daerah yang terkena dampak musibah badai Seroja beberapa waktu lalu. Sehingga kehadiran kami diharapkan dapat membantu mempercepat realisasinya niat baik. Setelah 4 hari di sana, tiket kepulangan kami di-cancel oleh maskapai sehingga kami harus mencari solusi agar tetap pulang sesuai jadwal. Akhirnya, beberapa dari rombongan harus pulang menyeberang pulau melalui kapal. Dan saat video diambil, itu kami berada di jam 4 pagi dengan kondisi kelelahan dan kecapean. Ketika itu, kita kelaparan dan mampirlah di sebuah warung untuk membeli snack. Saat itu yang membeli ada Bang Riz. Dan ternyata di situ Bang Riz HP-nya ketinggalan. Di situ nggak ada niat mau bikin konten tes kejujuran atau itu emang pure beneran ketinggalan dan lupa. Karena dikejar waktu, kami harus cepat menyeberang pulau lalu kurang lebih 200 meter dari pelabuhan. Bang Riz baru ngeh kalau HP-nya tuh tertinggal di warung. Dia panik, lalu aku spontan bikin video karena Bang Riz orangnya humoris dan kita semua tahu di dalam kapal itu kita lagi bercanda. Dan kita yang ada di kapal kayak ketawa dengan sikap dia yang panik itu. Itu menurut aku salah karena bukannya aku membuat tenang, malah bikin dia makin panik dengan aku videoin dia. Saat itu kita lari-lari dari pelabuhan ke warung dan Bang Riz tanya soal HP dan ternyata masih tergeletak di toples. Aku inget banget situ masih panik dan kayak ngeblank gitu. Karena yang aku tahu Bang Riz tuh udah coba telepon ke HP-nya tapi nggak ada yang ngangkat. Sehingga mungkin bikin dia panik dan muncullah prasangka-prasangka negatif itu. Harus digarisbawahi kalau itu bukan konten tes kejujuran dengan sengaja ninggalin HP. Dan hanya video yang aku rekam secara spontan dan aku jadikan konten tanpa berpikir panjang dan dampaknya. Selain itu, aku juga tidak berkomunikasi dengan meminta izin dahulu ke Bang Richard kalau aku membuat video tersebut. Pada kesempatan kali ini, aku Doni Rapuh selaku pembuat video mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Semoga atas kesalahpahaman yang menimbulkan kegaduhan ini tidak menghalangi niat baik kami dan teman-teman semua untuk terus membantu anak-anak NTT korban badai Seroja untuk memiliki sekolah baru yang aman.
Karena bagaimanapun juga tujuan niat baik kami datang untuk membantu pembangunan sekolah, tidak ada niat lain. Dan buat teman-teman yang menyayangkan sikap Bang Rishad soal terima kasih, aku punya video sebenarnya Bang Rishad itu ngomong makasih ketika dia pergi, tapi memang suaranya gak kedengeran. Ini videonya ya. Saya kemasuk. Oh ya udah. Jadi karena Bapak jujur, ini kita ada rezeki berapa ya? Karena Bapak jujur, ini kita ada. Ini aku mau minta maaf dan semoga ini jadi pelajaran buat aku juga untuk lebih hati-hati dan aware dalam membuat video atau konten. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oke. Beta biasanya nggak ikut-ikutan yang kayak begini, cuma berhubung karena bapak tua orang NTT dan ada kalimat bilang mau tes kejujuran orang NTT, beta yang ada darah NTT, be baper, jadi be mau respon. First of all, adalah sebuah tindakan yang baik karena Kak Doni sudah bilang maaf. Akan lebih baik lagi kalau nanti minta maaf langsung tembak tua juga ya. Oke, jadi beta cuma mau menyampaikan beberapa hal yang menurut beta masih kurang di video klarifikasi yang tadi. Jadi beta mau kasih tahu biar nanti kalau misalnya Kak Richard meminta maaf, dia juga bisa minta maaf soal yang lain ini, hal-hal yang beta merasa ada kurang. Ini biar ditulis. Pertama, bukan masalah makasih aja yang lupa sonde. Yang saat lu bilang kalau misalnya bilang makasih cuma nggak ke highlight, nggak kedengeran. Tapi masalah selalu bilang bapak tua sonde tulus, terus besok HP-nya mau dijual, sama bapaknya sengaja sonde kejar. Nah, itu semua adalah tuduhan. Walaupun lu bilang itu prasangka yang disebabkan mesin telepon tidak diangkat, tapi dibalik itu semua di Bosong video itu bukan prasangka. Itu sudah jadi kesimpulan Bosong omong kalau bapaknya tidak jujur dan tidak tulus mau balikin HP. Itu tuduhan. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal itu. Terus nomor 2, Kak Doni bilang Kak Doni tidak minta Kak Richard punya konsen untuk bikin video dan diupload kan? Jangan lupa untuk minta maaf dengan bapak tua juga, karena lu soalnya minta dia punya konsen untuk lu videoin dan lu uploadin dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih, kalau dia orang soalnya pintar, orang lihat dia jual di warung, bilang, weh om, lu tuh pencuri HP ya. Lu bayangkan, jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Lalu yang bikin Be bingung di video ada Kak Richard bilang mau tes kejujurannya orang NTT. Yang Be bingung berarti sebenarnya lu sadar kalau lu lagi bikin video gitu dan ada niat-niatnya pastilah. Makanya ketong semua nih bisa salah paham kan kalau misalnya lu tuh sengaja bikin konten begitu. Padahal sayang, Besong tuh datang ke NTT untuk niat yang sangat mulia, untuk bantu anak-anak NTT di Lembata, which is so nice. Beta sendiri belum bisa bikin hal itu. Yang harusnya Besong fokus di situ daripada ada bikin konten dan ada ini kata mau tes kejujuran orang NTT yang bersifat pukul rata. Jadinya dengan ini Bapak dalam video, Besong bilang dia sana jujur, secara tidak langsung Besong bilang orang NTT tidak jujur. Jangan kasih salah, oh itu kesimpulan datang dari Besong kata-kata dalam video. Jadi minta maaf sih soal itu karena itu bikin baper. Bosong lagi di tanah NTT tapi Bosong mau tes kejujuran orang NTT yang menurut beta buat apa? Aneh. Kayak buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kau? Jadi inilah poin-poin yang menurut beta bikin orang gaduh dan bikin orang marah. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal hal-hal ini juga. Dan paling penting minta maaf dan bab tua. Oke? That's all from me. Wait, oke, that's all. Wih, mati. Jadi konten